Cara latihan kaki dengan aman tanpa nyeri lutut. Nah, di sini gua akan tunjukin beberapa videonya ya. Sebelum mulai, stretching dulu ya, dipanasin dulu di bagian kakinya. Nah, di aduktor, di hip, di hamstring nanti kita panasin dulu ya. Diregangin dulu. Nah, ini terfokus pada bagian betis ya. Sebenarnya yang di stretching tuh bagian betis. Nah, ini sekarang ke bagian tapak. Balas kaki sebelahnya. Nah, tangannya boleh digituin, dipanjangin supaya seimbang. Kalau nggak bisa pegangan nggak apa-apa. Nah, turunkan pahanya, buka rongganya. Hati-hati ya guys, celananya sobek. Nah, kakinya dipoin. Satu tangan ngunci bagian lutut. Nah, jadi supaya lebih regang. Tangannya dipanjangin, sikutnya dikebawahin lututnya. Tapi kalau nggak bisa seperti ini nggak apa-apa ya. Nah, kan ada yang belum fleksibel banget, jadi nggak usah dipaksakan. Yang penting kakinya dipoin, buka bagian paha dalamnya atau aduktor. Nah, sekarang jama, yang bisa jama bagian ujung jari. Nah, tapi kalian boleh variasi ya. Di sini gua tunjukin sedikit aja. Nah, kita mulai dari lunges dulu. Sebenarnya squat tuh bagi pemula lebih baik sih lunges ya. Jadi satu kaki dulu supaya ini ngelatih peregangan juga guys gitu. Jadi kalau kalian hipnya belum fleksibel bisa lakuin gerakan ini. Ini lebih simple. Nah, jadi kaki gua tuh nggak maju ya lututnya. Jadi lutut gue tuh minim pergerakan. Jadi gua kontrol di hip gua gitu. Lututnya tetap pada garis bergerak, walaupun bergerak tapi sedikit gitu. Nah, contoh lagi gua balas soalnya kaki gua udah panas tadi. Nah, lutut gua nggak terlalu banyak pergerakan guys, masih di jalur lurus. Nah, jadi gua nggak dorong ke depan, gua dorong ke belakang gitu. Jadi kaki gua nggak sampai lock. Nah, seperti itu dia. Simple ya. Nah, kuda-kudanya buka. Sekarang ke sumo squat. Nah, coba dulu ya, tampak dari depan seperti ini nih. Nah, ujung jarinya membuka ya tapaknya, jadi nggak sejajar dengan arah garis lurus. Bokongnya ditonggekin, hip atau bokongnya. Nah, jangan masuk ke dalam, tapi tonggekin. Nah, jangan membungkuk busung, pantatnya tonggekin sedikit. Bayangin bokongnya yang jatuh lebih dahulu ya. Nah, badan lurus tapi miring gitu. Kalau kita paksa garis tegak lurus pasti akan jatuh ke belakang guys. Jadi badannya harus miring tapi dalam kondisi lurus ya. Maksud gua tuh busung dadanya tuh. Nah, nanti gua kasih garis. Nah, di sini namanya butt wing guys. Ini namanya butt wing, jadi nggak baik ya. Karena tulang bagian ekor itu masuk ke dalam gitu. Jadi harus ditonggekin supaya beban diterima di pinggul. Nah, kalau butt wing itu nanti lower backnya akan sakit ketika ngelakuin butt wing. Nah, ini butt wing nih. Jadi tulang ekornya dikunci, jadi kelihatan tonggek. Sebenarnya nggak harus sampai mentok ya guys ya. Jadi kalian kalau paksain mentok gitu, lututnya akan sakit. Ya mungkin pernah ngeliat di Olimpik sampai mentok, sebenarnya nggak harus guys.
gitu. Tambah lagi mereka kan pakai sepatu power lift gitu, sedangkan kita kadang nyeker, kadang pakai sepatu biasa. Nah, di sini ada deadlift yang latih bagian paha juga ya. Nah, tapi tangannya itu ikut bekerja sebagai penahan trapeziusnya. Nggak masalah, tapi kalau mau programnya fokus di paha, baiknya nanti ditatakin di bahu aja ya. Kalau mau bagian lengan atau punggung dan lain-lain mau istirahat gitu, memang jatahnya istirahat. Nah, di sini ada deadlift juga gitu. Nah, boleh digabung nggak apa-apa. Nah, apabila kalian mau ngerasain di bagian trapezius, tapi kalau mau diprogramin di kaki sih baiknya diganjalin gitu. Jadi upper bodinya istirahat ya, recovery gitu. Nah, taruh beban di atas, kontrol hipnya pada saat turun. Nah, jadi nggak usah sampai harus mentok ya guys ya. Di sini gua pakai sepatu Vans karena di sini nyaman buat squat guys. Karena tapaknya itu keras. Jadi nggak kayak sepatu pada running ya. Lebih stabil dia. Nah, ini lebih Batwing tuh karena sampai mentok. Ya mungkin lihat Olimpik angkat besi gitu mentok. Ya karena mereka pakai sepatu powerlift guys. Jadi target kita paralel aja ya bokongnya gitu. Nah, di sini gua pakai beban berat gua 30 kilo. Nah, di sini gua bukan mau show off ya guys ya. Di sini gua cuma mau tunjukin performa gua. Nah, di situ gua pakai resistance band karena dumbbellnya cuma 30 kilo. Sebenarnya gua bisa ngangkat lebih dari situ guys. Ya mungkin di sekitaran 50 kilo ya. Cuma di situ dumbbellnya paling berat 30 kilo. Jadi gua tambahin resistance band supaya lebih berat gitu. Sebenarnya ada bongkar pasang, cuma ujungnya itu tajam. Kalau gua taruh di bahu gua kan nggak nyaman lah, bisa kebentur gitu. Nah, di sini gua hampir mencret guys, karena lagi makan pedes. Nah, di sini sekali lagi gua katakan ya, di sini gua bukan mau show off, karena ini juga masih receh ini. Gua cuma motivasi orang-orang aja, gua senang motivasi orang. Nah, turunnya gua kontrol hip gua guys, jadi kaki belakang itu yang kontrol, power di kaki depan gitu. Hitungannya gua samain ya. Misalkan kalian mau latihan contoh 8 repetisi harus sama kanan kiri. Nah, di sini gua tunjukin kaki kanan gua tuh. Ini abang ini bolak-balik. Nah, resistance bandnya menambah tekanan guys. Jadi gua ngangkat misalkan dihitung lebih dari 30 kilo itu. Bisa jadi 35 atau 40 ya. Sip. Nah, next di sini gua mau sharing ya. Mungkin kalian pernah lihat atau lakuin ya gerakan HIIT gitu. HIIT jadi panjangannya High Intensity Training. Training apalah gitu tuh. Nah, gerakan ini tiba-tiba maju ke depan gitu. Sebenarnya kurang baik guys. Jadi lutut kalian itu bisa maju ke depan gitu. Jadi beban kalian, beban tubuh atau beban hidup ditopang oleh lutut gitu. Karena maju ke depan lututnya. Mending isolasi gerakan sih kalau menurut gua ya. Tuh kan terkontrol. Kita kan mau cari tensi, bukan mau jadi ini militer atau apalah, disuruh tiba-tiba maju ke depan, lompat lah, bahkan ada yang silang-silang kakinya gitu. Saran gue sih isolasi gerakan aja gitu, bukan isolasi mandiri ya. Tuh di situ kalian lebih berasa guys.
Harusnya tuh berasa di target di paha, bukan di lutut gitu. Beberapa member gua ada laporan gitu sakit di lututnya. Nah, di sini juga kalian mau squat gitu, mendingan isolasi aja gerakannya gitu. Jadi kalau kalian belum tahu gerakan HIIT gitu, form yang bagus. Nah, begini juga nih. Kakinya disilang-silang ada gue lihat. Padahal ada orang yang berat badannya cukup berlebih ya, ngelakuin gerakan gini tuh konyol gitu. Ya mungkin dia nggak tahu kali ya, tapi di sini gue sharing aja gitu. Bukannya gue bilang itu nggak baik. Nah, ada yang gerakan-gerakan lompat gini juga tuh. Memang sih berat badannya turun-turun ya, tapi member gue ada keluhan sakit di lutut, sakit di lower back gitu. Ya karena gerakan ini guys gitu yang terlalu intens gitu. Nah, apalagi kalian megang dumbbell tuh. Megang beban tiba-tiba maju ke depan, otomatis bebannya akan diterima lutut gitu. Karena dari kaki sejajar tiba-tiba satu kaki ke depan kan otomatis pondasinya nggak stabil gitu. Nah, gue bukannya ngeklaim gerakan gue paling bagus, cuma kalian rasain sendiri deh. Kalau kalian ada masalah di lutut, ngikutin gerakan itu baiknya jangan diikutin lagi. Ngapain sih tiba-tiba ngikutin apa gitu, padahal kalian belum tahu pondasi. Nah, di sini gue mau tunjukin untuk melatih bagian bokong ya. Nih gua isolasi gerakan gua, tapi ini masih compound sih ya. Karena lutut gua bergerak. Nah, tendang ke belakang, kalian boleh pegangan di suatu meja gitu. Kalau punya resistant band boleh dikaitkan ya di kakinya gitu. Nah, yang pasti di titik tengah ya, di tapak tengah, jangan di ujung ntar lepas. Dan itu juga jangan terlalu tegang gitu mendorongnya. Yang penting rasain aja tuh, badannya lurus, tahan, jaga keseimbangan, dorong ke belakang. Repetisinya sesuaiin aja sama diri kalian gitu. Nah, ini berasa banget guys di bokong. Nah, walaupun bokong gua nggak montok-montok banget, tapi ada peningkatan sih. Di sini gua udah 3 bulan gua fokus di gerakan seperti ini. Nah, ini isolasi ya. Ini isolation movement, isolation movement. Tuh, jadi lutut gua nggak terlalu banyak pergerakan, lebih kaku, dan ini lebih berasa di glutes kalian, di bokong maximus namanya, gluteus maximus, gluteus maximus. Susah banget namanya anatominya tuh. Gua kadang salah baca juga, tapi ada bener dikit nih. Tuh kelihatan, lihat deh daerah bokong gua ya, sampai ke serat atasnya tuh kelatih guys. Tapi kakinya jangan di lock ya, kasih space tekukan dikit, sedikit aja. Nah, jadi agak melengkung tapi jangan terlalu kaku. Nah, kalau mulai panas lepas aja. Itu guys. Nah, di sini ada lagi nih gua kasih tahu gerakan untuk mengisolasi di gerakan hip ya. Pas di glutes maximus. Tahap apa tuh namanya, lupa. Oh, hip thrust namanya, hip thrust. Nah, jadi kalian kalau punya bangku panjang, kalian boleh tiduran. Nah, di tempat tidur juga boleh ya kalau ada cukup tempat. Nah, turunin pinggulnya, kasih setengah badan di bangkunya. Nah, di sini kalian dorong, tendang kayak seperti menendang lantai ya. Nah, badannya ada pergerakan dikit supaya lower backnya aman. Nah, ngikut dikit badannya. Hentak pinggulnya seperti menendang. Ya, seperti itu ya guys ya. Oke. Next.
Nah, di sini gua juga mau isolasi gerakan di hip gua ya, di otot bokong gua. Kalian bisa kasih di sofa atau di tempat tidur ya. Nah, seperti mau terbang kayak Superman gitu. Jadi tendang ke belakang, panjangin kakinya. Tuh, perhatiin pinggulnya tuh, bereaksi banget. Ini buat naikin bokong kalian lumayan guys. Karena sampai serat paling dalam kelatih ya. Sampai tendon-tendonnya. Iya. Nah, kasih jeda 1 detik, tahan. Ketika naik buang nafas, tahan gitu. Nah, simple ya guys ya. Goyang kiri, goyang kanan. Nah, di sini next gua juga akan nunjukin beberapa kekeliruan tuh tentang cara melatih betis gitu. Nah, ini kurang efektif banget nih. Nanti gua tunjukin yang salahnya. Nah, mereka ngemajuin lutut tapi kepalanya itu nggak naik guys gitu. Jadi cuma setengah badan, ada reaksi sih, cuma nggak maksimal. Mendingan naik ke atas jadi badannya ikut ngangkat gitu. Jadi jangan digini-giniin gitu, nggak banget. Padahal kalau dilihat posisi kepalanya tuh nggak naik gitu. Jadi nggak seluruh tubuh kelatih. Nah, di sini kalian boleh sandaran di dinding atau di mana gitu supaya seimbang, boleh pegangan gitu. Tuh, lihat betisnya. Simpel ya guys ya. Jadi olahraga itu nggak usah ribet-ribet, sederhana, simple, tepat sasaran. Oke, selamat mencoba. Salam sport, salam semangat.